Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sampai dengan hari ini, Tuhan masih berbicara kepada kita manusia. Tuhan bisa berbicara melalui firman yang didengar, melalui suatu peristiwa yang terjadi, melalui orang-orang yang kita temui, melalui jamahannya dalam hati kita, juga melalui pengalaman supranatural lainnya. Dan Roh Tuhan akan menerjemahkan kepada manusia batiniah dan jiwa kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan yang kita alami dengan kebenaran firman Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita, sesuai dengan perjalanan iman dan kedewasaan pengenalan kita akan Tuhan. Mari ingini Tuhan, mari buka hati dan hidup kita akan tuntunan Roh Tuhan setiap waktu. Seberapa jauh kita mengalami Tuhan, tergantung seberapa kita mengingini pengalaman ilahi dengan Dia. Semakin kita mengingini Tuhan, maka semakin nyata penyertaannya dalam hidup kita. Dalam renungan belajar takut akan Tuhan ini, saya mengajak saudara belajar dari peristiwa kehidupan dan dari firman Tuhan. Mari izinkan Tuhan mengajari kita. Mari membuka hati dan pikiran kita, supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Buka pintu, kau buat jalan, kau buka pintu, kau buat jalan, kau buka pintu. Buka pintu, kau buka jalan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang angkat aku,
Tuhanku. Latar belakang belajar takut akan Tuhan nomor 413 dan 414. Pengajaran yang menarik yang memberikan pengaruh besar dalam pelayanan saya berikutnya ini sebenarnya saya dapatkan tanpa sengaja. Ketika saya mengisi acara Keluarga Bahagia di radio, pagi itu Tuhan mengajar saya bahwa manusia dari kecil sampai dewasa memiliki kebutuhan yang berbeda yang harusnya didapat dari orang tuanya. Dan masa kehidupan yang dibagi per 6 tahun itu ada 7 kebutuhan yang bergerak dinamis sesuai dengan pertumbuhan anak. Hal yang sederhana di radio ini kemudian saya renungkan dan saya kembangkan lebih banyak lagi mendapat pengertian dan contoh secara Alkitab. Dan itu yang saya akan bagikan kepada saudara. Masa kebutuhan anak dari orang tuanya dalam 2 seri. Dari kedua renungan ini saya berharap kita belajar supaya nantinya kita memberikan apa yang dibutuhkan anak dari orang tuanya. Kita bisa menjadi orang tua yang baik dengan memberikan apa yang anak-anak butuhkan. Tetapi ingat, di atas segala sesuatu yang tidak sempurna, ada Tuhan yang mampu menolong kita keluar dari produk gagal suatu keluarga, memasuki pemulihan dari Bapa Surgawi, didampingi oleh anugerah dalam Kristus Yesus dan Tuhan Roh Kudus, dan kebenaran itu akan memulihkan hidup kita. Kita akan belajar masa kebutuhan anak dari orang tuanya, episode 1 dan episode yang kedua. Belajar takut akan Tuhan nomor 413. Masa kebutuhan anak dari orang tua bagian pertama dari 2 episode. Saya tidak mengira materi siang itu untuk Keluarga Bahagia di radio ternyata memberikan pengertian yang luas dan dalam, bahkan memberikan patokan baru dalam pelayanan penggembalaan saya dan pelayanan seminar keluarga. Biasanya materi Keluarga Bahagia seperti sepenggal-sepenggal terpisah dan kemudian masuk catatan khotbah saya. Jarang saya buka atau bahas kembali. Tetapi materi hari itu berbeda. Saya terdorong mencoba membacanya kembali, mengulang kembali bagian demi bagian. Sebenarnya catatan saya pendek, tidak lebih dari 7 kalimat. Tetapi ketika saya membawakannya di radio, jadi begitu panjang dan lebar, pengajaran demi pengajaran mengalir seperti air. Saya sebenarnya heran dengan apa yang saya alami. Saya belajar dari apa yang mengalir dari dalam hati saya. Apalagi setelah itu saya beberapa kali diundang menjadi narasumber untuk parents meeting, pertemuan orang tua, yang membahas kembali pentingnya memenuhi kebutuhan jiwa seorang anak. Saya memakai kembali konsep masa-masa kebutuhan anak dari orang tuanya seperti yang saya sampaikan di radio pada waktu itu. Rasanya klop semuanya, tepat semuanya.
seperti potongan mosaik yang ditemukan dan dikumpulkan menjadi satu, kemudian memberikan gambaran yang lebih luas dan lebih bagus tentang kehidupan dan tentang keluarga. Tahap kehidupan manusia saya bagi menjadi per 6 tahun. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6, di mana semua yang dibutuhkan manusia untuk hidup sudah disiapkan oleh Tuhan. Dari kebutuhan terang, udara, bumi, air, tumbuh-tumbuhan sebagai makanan, semuanya sudah disiapkan oleh Tuhan. Manusia tinggal mengelola, mengusahakannya. Tahapan per 6 tahun ini menjadi tahapan yang memudahkan melihat kehidupan dan kebutuhan. Tahap pertama dimulai dari hari pertama sampai umur 6 tahun. Tahap kedua dari 6 tahun sampai 12 tahun. Tahap ketiga dari 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Tahap keempat dari 18 tahun sampai 24 tahun dan seterusnya. Di setiap tahap ada 7 kebutuhan yang sebaiknya dicukupkan supaya manusia itu bertumbuh dan dipersiapkan dengan baik di masa depannya. Bayi yang baru lahir lalu bertumbuh sebagai anak, terus bertumbuh sampai menjadi dewasa, ternyata memang memiliki kebutuhan yang dinamis yang sebaiknya didapatkannya dari orang tua mereka. Kebutuhannya terus bertambah dan berkembang sesuai dengan pertumbuhannya. 7 kebutuhan itu adalah yang pertama kebutuhan makanan dan materi, yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang, yang ketiga kebutuhan pengajaran, nasihat dan disiplin, yang keempat kebutuhan pelatihan keterampilan hidup, yang kelima kebutuhan pendampingan, motivasi atau dorongan, yang keenam kebutuhan rohani, hubungannya dengan Tuhan, dan yang ketujuh adalah kebutuhan akan uang. Besaran prosentase ketujuh kebutuhan manusia itu pertahapan berbeda-beda, sesuai dengan pertumbuhan dan kebutuhan kedewasaan yang berbeda bagi setiap orang. Secara umum, tahap pertama kehidupan dari detik pertama bayi lahir sampai anak berumur 6 tahun yang dibutuhkannya adalah makanan atau materi dan kasih sayang. Bayi belum membutuhkan pelajaran, disiplin, dan pelatihan. Bayi belum membutuhkan pendampingan karena bayi belum setara dengan orang tuanya. Bayi belum bisa berdoa dan beribadah, dan bayi belum bisa membelanjakan uang. Bayi sementara membutuhkan makanan, pakaian, dan kasih sayang. Setelah sekian bulan, sekian tahun berjalan, maka kebutuhan bayi akan materi dan kasih sayang bertambah. Tambah banyak makan dan tambah banyak perhatian kasih sayang. Popok mulai ditinggalkan dan membutuhkan pakaian bayi yang lebih lengkap. Kebutuhan kasih sayang juga semakin banyak dengan sentuhan, pelukan, ungkapan sayang, dan rasa aman. Anak yang berumur 3 tahun masih membutuhkan makanan bergizi untuk pertumbuhan dan membutuhkan kasih sayang. Walaupun demikian, bisa mulai diajarkan tentang tanggung jawab dalam porsi yang kecil dan sederhana. Contoh, sewaktu dia menjatuhkan sendok makan, mulailah diajari untuk mengambilnya tanpa dipaksa, hanya berupa pengajaran kecil baginya. Anak mulai diajarkan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Anak mulai diajarkan sopan santun dan aturan. Ketika dia berumur 4-5 tahun, maka kebutuhan yang masih dominan adalah kebutuhan makan, pakaian, dan kasih sayang. Kebutuhan yang lain belum besar prosentasenya.
Kemudian kita bergeser ke tahap yang kedua, yaitu umur 6 tahun sampai 12 tahun. Selain materi dan kasih sayang, mulai ditambahkan pengajaran, nasihat, disiplin, dan pelatihan. Mulai diajarkan tugas dan kewajiban sesuai dengan porsinya. Mulai belajar makan sendiri tanpa disuapi. Mulai belajar mengambil makan sendiri kalau dia bisa mengambilnya. Mulai diajari bagaimana cara mandi dan sikat gigi yang baik. Mulai diajari membereskan tempat tidur dan kamarnya sendiri walaupun tidak sepenuhnya bagus dan rapi. Tetapi yang penting adalah mulai diajari bertanggung jawab. Anak seumuran ini bisa diajarkan bagaimana bersikap ramah dan sopan dan menghargai orang yang lebih tua. Juga mulai diajarkan kebutuhan rohani akan Tuhan lebih praktis. Kalau sebelumnya di tahap pertama dia hanya pasif mengikuti apa yang diberikan oleh orang tuanya, mengikuti ibadah sekolah minggu, ikut berdoa saat mau makan, maka kemudian memasuki tahap yang kedua, anak mulai diajarkan aktif untuk mencari Tuhan. Mulai diajarkan membaca Alkitab secara rutin walaupun bagian yang sederhana, diajarkan berdoa dan memuji Tuhan. Di tahap yang kedua ini anak lebih membutuhkan pengajaran, nasihat, disiplin, dan pelatihan dibandingkan kebutuhan akan uang. Dalam arti kebutuhan akan uang disediakan orang tua kepada anaknya dalam porsi yang secukupnya saja. Kemudian saya membuat tabel karena ini adalah rekaman audio. Saya mencoba menyampaikan semaksimal yang saya bisa jelaskan. Kebutuhan ada 7. Yang pertama makanan atau materi, yang kedua kasih sayang, yang ketiga pengajaran, nasihat, dan disiplin, yang keempat pelatihan dan keterampilan, yang kelima pendampingan, motivasi, dan dukungan, yang keenam adalah rohani, iman, dan Tuhan, yang ketujuh adalah uang. Kemudian di sebelah kanannya dibagi dalam tahap demi tahap per 6 tahun. Tahap pertama 1 detik sampai 6 tahun, tahap kedua 6 tahun sampai 12 tahun, tahap yang ketiga 12 sampai 18 tahun, tahap yang keempat 18 sampai 24 tahun, tahap yang kelima 24 sampai 30 tahun dan berikutnya. Dari tabel itu akan kelihatan dari baris pertama sampai baris ketujuh ke bawah adalah kebutuhan yang akan diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Kemudian kolom ke kanan adalah tahapan dari masa 1 sampai masa yang keempat dan seterusnya. Dan di setiap kolom akan muncul prosentase yang berbeda-beda setiap kebutuhannya. Prosentase ini akan berbeda dari orang demi orang, dari anak dan orang tua yang lain akan berbeda. Tetapi saya coba memberikan gambaran untuk memberikan pengertian bahwa dalam setiap tahap pertumbuhan kehidupan ada 7 bagian prosentase yang dibutuhkan oleh anak yang harus bergerak dinamis sesuai dengan tingkat pertumbuhannya. Di tahap pertama, kebutuhan makanan dan materi kasih sayang sangat dominan. Kalau kita melihat makanan dan materi 50%, kasih sayang 40%, nasihat dan disiplin hanya 1 sampai mungkin sampai 10%, pelatihan hanya 1 sampai 5%, pendampingan motivasi hanya 1 sampai 5%, rohani iman dan Tuhan 1 sampai 10%. Kemudian kebutuhan uang hanya 1 sampai 5%. Diperkirakan kira-kira totalnya 100%. Maka kita bisa melihat bahwa tahap pertama yang dominan adalah makanan, materi, dan kasih sayang. Kebutuhan yang lain masih relatif kecil.
Dan ketika anak bertumbuh memasuki tahap yang kedua, usia 6-12 tahun, maka makanan dan materi kebutuhannya secukupnya, tetapi kasih sayang tetap mendominasi. Pengajaran, nasihat, dan disiplin mulai lebih banyak dibandingkan dengan tahap pertama. Kemudian pelatihan keterampilan hidup mulai diberikan, dan kebutuhan pendampingan motivasi mulai diberikan walaupun tidak sebanyak akan pengajaran dan nasihat. Kemudian hal rohani, iman, dan Tuhan mulai ditambahkan prosentasenya dibandingkan dengan tahap yang pertama. Kemudian tentang kebutuhan pengaturan uang juga mulai diajari di tahap yang kedua ini. Diberikan uang saku secukupnya untuk mulai belajar mengatur keuangan. Kalau kita perhatikan pada tahapan yang kedua ini, memang prosentase makanan dan materi secukupnya, kebutuhan kasih sayang masih besar, dan kemudian ditambahi dengan pengajaran, nasihat, dan disiplin. Artinya di tahap yang kedua ini anak membutuhkan kasih sayang dan nasihat yang lebih besar. Ini masa emas buat anak-anak. Masa di mana semua yang diberikan, semua yang ditaburkan akan bertumbuh dan mempengaruhi akan masa depannya. Coba ingat kembali masa tahap yang kedua ini dalam hidup saudara. Masa di mana saudara menjadi murid sekolah dasar. Pasti ada beberapa peristiwa yang masih diingat sampai dewasa. Bahkan peristiwa itu menjadi sangat berpengaruh dalam hidup saudara. Berpengaruh secara negatif ataupun positif. Tahap yang kedua ini menjadi tahap fondasi hidup seseorang. Pengajaran, nasihat, dan disiplin membentuk karakter dasar seseorang. Lalu apa jadinya kalau anak tidak mendapatkan kebutuhan yang seharusnya dia terima? Bersambung ke bagian berikutnya. Amsal 1 ayat 8 dan 9. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 mulai. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ketika kita mengadakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, maka bukan hanya roh dan jiwa kita yang disegarkan, tetapi perjumpaan dengan Tuhan secara tersembunyi itu akan membuat kita semakin mengenal kepribadian Tuhan. Semakin sering kita merenungkan firman Tuhan, maka kesadaran akan Tuhan dalam hidup kita akan semakin kuat, dan kita akan semakin menikmati pimpinan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan semakin nyata, bahkan lebih nyata daripada segala sesuatu yang kita lihat dengan mata kita.
Mari belajar takut akan Tuhan, maka kita akan semakin peka dengan suara dan pimpinannya. Mari mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus dan hati kita melekat kepadanya. Maka pengajaran, tuntunan, dan penyertaannya akan semakin nyata dalam hidup kita. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap setia, tetap semangat. God bless.